Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini saya akan sharing tentang informasi UMPTKIN lagi tahun 2021, yaitu mengenai mata pelajaran apa saja sih yang akan diujikan di UMPTKIN. Materi-materi apa saja sih yang selalu masuk di UMPTKIN, bagaimana cara mengerjakannya, apakah susah atau mudah atau gampang-gampang susah. Oke, sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu supaya saya lebih semangat memberikan video, membuatkan video, karena kalau semakin banyak itu kayak senang, wow banyak banget aku harus bikin video, jadi gitu guys. Jadi jangan lupa untuk subscribe, karena kalian gak akan rugi kalau subscribe channel ini, karena channel ini akan memberikan informasi yang bermanfaat untuk pejuang kampus tahun 2021. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @info.umptkin, dan kalau mau lebih akrab dengan saya pribadi, follow Instagramku Leni Agustin 10. Oke, langsung saja mari kita nonton, ini dia videonya. Oke guys, jadi video ini banyak banget diminta sama kalian, Kak, materi apa saja sih yang selalu masuk di UMPTKIN, mata pelajaran apa saja sih, apakah pelajaran kelas 11, kelas 10, atau kelas 12, ini masuk nggak sih Kak, materi ini masuk nggak sih? Jadi banyak banget yang nanya tentang materi-materi atau pelajaran yang masuk di UMPTKIN. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan pelajaran apa saja sih yang masuk di UMPTKIN. Berhubung ujiannya itu akan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei sampai 2 Juni tahun 2021 sebanyak 3 sesi ujian dalam 1 hari. Nah, jadi kenapa sih harus ujiannya lama banget, kenapa harus menggunakan waktu beberapa hari? Karena ini memang kalian tuh banyak banget guys, banyak banget yang mendaftar UMPTKIN. Sementara di UMPTKIN itu juga banyak mata pelajaran yang diujikan. Jadi panitia menggunakan beberapa hari untuk teman-teman ujian. Oke deh, langsung saja saya akan menjelaskan materi-materi apa saja yang masuk di UMPTKIN. Oke, jadi jenis soal yang pertama yaitu tes kemampuan dasar. Nah, sering disingkat sebagai TKD. Buat teman-teman yang udah sering ujian atau angkatan 2020 atau angkatan 2019, pasti ini sudah sangat tidak asing bagi teman-teman yang sudah mengikuti ujian kampus. Jadi ada yang namanya TKD, tes kemampuan dasar. Nah, di UMPTKIN khususnya, di sini TKD terbagi menjadi 2. Yang pertama verbal dan yang kedua kuantitatif. Nah, oke. Jadi ini khusus untuk UMPTKIN ya guys. Kemudian di verbal itu materi apa saja sih Kak yang masuk? Nah, jadi di verbal itu memuat 3 materi. Yang pertama adalah sinonim. Teman-teman tahu kan apa itu sinonim? Sinonim itu adalah persamaan kata. Jadi ini tuh nggak pernah alfa di setiap ujian-ujian kampus. Tapi kemarin saya mendapatkan informasi bahwa di UMPTKIN tahun 2020 itu nggak ada sinonim. Tapi buat teman-teman yang angkatan tahun 2021 tidak ada salahnya jika teman-teman mempelajarinya, karena kan setiap angkatan atau setiap tahun itu berbeda, oke? Kemudian verbal yang kedua adalah antonim. Nah, di mana antonim itu adalah lawan kata, oke? Kemudian verbal yang ketiga adalah analogi. Analogi ini seperti kayak apa ya? Yang berhubungan satu kata dengan kata lain itu sama, maksudnya dia saling berhubungan atau saling berkaitan. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah masuk grup yang aku buat, pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya analogi, karena setiap malam itu kita bahas soal analogi, sinonim, dan antonim.
Oke, kemudian TKD atau tes kemampuan dasar yang kedua yaitu kuantitatif. Nah, kuantitatif ini sebenarnya sama dengan matematika, cuma di kuantitatif ini lebih khusus di materi pola bilangan. Nah, artinya pola bilangan misalnya ada soal 3, 6, 9, 12, berapa lagi gitu. Nah, jadi itu adalah pola bilangan. Artinya kita harus mencari bilangan berapa sih selanjutnya, tapi kita harus mencari bagaimana sih polanya. Nah, jadi kuantitatif ini sama dengan matematika, cuma dia tingkat yang dasar banget, belum matematika banget gitu. Belum susah karena masih pola bilangan saja, khusus di pola bilangan. Oke guys, jadi materi atau pelajaran yang kedua yaitu bahasa. Nah, di sini bahasa pada tahun 2021 kemarin saya mendapat informasi bahwa di pelajaran bahasa ini hanya mengujikan 2 bahasa. Yang pertama bahasa Inggris dan yang kedua bahasa Arab tentunya. Kalian tidak bisa menghindari yang namanya bahasa Arab karena UMPTKIN ini kan tentang kampus keagamaan. Jadi pasti selalu ada bahasa Arab. Nah, di bahasa Inggris ini saya sudah menggarisbawahi selalu muncul materi-materi yang meminta ringkasan dari suatu teks. Nah, biasanya kan kalau soal bahasa Inggris ini selalu mempunyai teks dan teksnya ini bisa mewakili 5 paling banyak 6 pertanyaan. Nah, makanya jadi teman-teman jika ingin menjawab soal bahasa Inggris tersebut, teman-teman harus paham apa sih maksud tesnya. Kemudian biasa juga diminta ide pokok dari teks tersebut. Kemudian waktu dan tempat teks. Biasanya kan ada yang berupa undangan. Kemudian ditanyakan kapan sih waktunya, di mana, siapa gitu. Cuman dia pakai bahasa Inggris guys. Jadi agak rumit bagi saya pribadi sih yang kurang bahasa Inggrisnya. Oke, kemudian apalagi ya? Biasanya juga ditanyakan verb 1, verb 2, dan verb 3. Kemudian simple present. Nah, itu harus teman-teman perkuat banget simple present tense karena ini nggak pernah alpha di dalam soal bahasa Inggris. Umumnya sih simple present tense itu kalau nggak salah ada 16, tapi yang umum cuma 9 atau berapa ya guys, kurang tahu juga. Pokoknya teman-teman harus menguatkan di simple present tense. Kemudian bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini juga banyak banget teman-teman yang Kak, gimana sih bahasa Arabnya? Bahas ini dong, bahasa Arab yang ini dong, gimana sih cara jawabnya? Jadi saya pribadi sebenarnya juga kurang di dalam bahasa Arab. Nah, makanya waktu saya ujian di UMPTKIN itu cuma seadanya banget di bahasa Arab, nggak tahu bener atau enggak ya guys. Jadi di bahasa ini cuma ada 2 bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia nggak tahu kenapa tidak diujikan lagi, mungkin ada alasan tertentu. Karena informasi ini saya dapat dari info resmi SPAN PTKIN dan UMPTKIN. Oke, selanjutnya pelajaran yang ketiga yaitu keislaman. Nah, ini pasti sudah tentu masuk ya, karena kan ini kalian diuji untuk memasuki kampus keislaman. Jadi pastinya ada soal keislaman dong. Di keislaman ini ada 3 pelajaran. Yang pertama Al-Quran Hadis, yang kedua sejarah kebudayaan Islam, dan yang ketiga fikih. Nah, biasanya sih di keislaman ini yang masuk tentang ayat-ayat Al-Quran pastinya. Pasti ada yang kayak dituliskan sepotong ayat, terus pertanyaannya arti dari ayat tersebut apa sih? Nah, terjemahannya apa sih? Biasanya juga ada kandungan surah ini apa gitu, pasti banyak yang kayak gitu. Kemudian kalau sejarah kebudayaan Islam itu paling banyak di sejarah Nabi Muhammad Rasulullah. Itu banyak banget, misalnya sejarahnya kapan sih dia begini, kapan sih dia begitu. Nah, jadi perjalanan Rasulullah itu pasti selalu masuk kalau sejarah-sejarahnya. Oke, jadi itu tadi tentang keislaman. Oke, selanjutnya yaitu IPA dan IPS. Nah, jadi buat teman-teman yang mengambil IPA pasti akan diujikan IPA. Kalau teman-teman mengambil IPS
pasti diujikan IPS dan tidak mendapat IPA. Pada tahun 2019 ada yang namanya IPC, gabungan dari IPA dan IPS. Namun pada tahun 2020 itu nggak bisa gabung antara IPA dan IPS. Jadi kalau teman-teman pilih IPA ya diujikan cuma IPA, nggak bisa diujikan IPS. Dan kalau teman-teman pilih IPS, yang diujikan hanya IPS, tidak diujikan IPA. Tapi tahun 2021 ini masih kurang informasi apakah ada IPC atau tidak ada. Selanjutnya saya akan menginformasikan, makanya jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi, oke? Di IPA yang diujikan adalah matematika dasar, tentunya pasti ada matematika. Matematika itu tidak akan pernah hilang guys dari ujian-ujian kampus yang umum. Kemudian IPA terpadu ya, tentunya ada biologi, kimia, dan fisika. Nah, biologi itu biasanya sih kayak semacam dia masuk di soal-soal tentang hewan, tentang tumbuhan, organ-organ tubuh manusia, dan peredaran darah juga biasa masuk, pokoknya banyak banget. Kemudian kalau kimia ya pasti banyak reaksi-reaksi kimia. Pokoknya banyak banget guys. Kalau kimia, fisika juga biasa, fisika itu masuk di kecepatan, di apa ya. Pokoknya banyak banget deh guys. Kalian tinggal pelajari saja materi-materi waktu kalian SMA. Kemudian yang IPS tentunya dia akan diuji dengan matematika dasar tingkat IPS juga. Karena matematika dasar tingkat IPA dan IPS itu berbeda ya. Matematika agak sulit sedikit saja. Kalau IPS itu lebih mudah guys. Kemudian IPS terpadu. Nah, IPS terpadu itu ada 4. Yang pertama geografi, yang kedua ekonomi, yang ketiga sejarah, dan yang keempat sosiologi. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ambil IPS tentunya ada 4 ini. Oke deh guys, segitu dulu video kali ini tentang materi dan pelajaran apa saja sih yang akan diujikan di UMPTKIN tahun 2020. Dan jika ada informasi-informasi selanjutnya saya akan langsung memberitahukan. Makanya jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis guys. Kalian tinggal mencet tombol yang warna merah di bawah. Kalian langsung pencet aja supaya teman-teman bisa mendapat informasi terbaru mengenai SPAN PTKIN dan UMPTKIN, supaya aku juga lebih semangat untuk membuat video. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @info.umptkin, karena di sana saya sering berbagi informasi juga. Dan jika ingin lebih akrab dengan saya pribadi, jangan lupa untuk follow Instagram aku Leni Agustin 10. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.